Alhamdulillah alladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zulli wa kabbirhu takbira. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Khadijah, Al-Mukarramah Ustazah Muriyah, Ustazah Ma'isyah, Al-Mukarramah Ustazah Maryani, Al-Mukarramah Ustazah Nimi, dan keluarga besar dari Bani Haji Sebul bin Jasimin, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sengaja kalau pagi-pagi ngomong kagak pakai rada-rada keras. Emang belum nyarap masalahnya. Rada pelan. Ntar kalau udah lamaan dikit kata bocah sekarang gasken gitu. Gasken asal gak ada tutnya ya belakangnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita hadir bersama-sama di musola Subulus Salam yang dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Dasuki dan para pengurus yang lain yang hari ini beliau tidak bisa hadir karena berhalangan ada acara. Jadi dengan izin Allah saya ditelepon, dihubungin berulang-ulang oleh beliau sampai tadi malam, ngingetin supaya besok jangan lupa. Saya kalau udah kena janji sama orang walaupun gak ada panjernya tetap datang. Karena yang saya pikirin ini bukan orang biasa. Yang saya pikirin ini umat baginda Nabi Muhammad. Umat Rasulullah ini harus digampangin. Karena beliau juga dalam dakwah menyampaikan kalimat yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan pernah dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Itu dakwah. Ada ustadz orang yang kalau dakwah itu bikin susah orang, bagian itu mau urusan dia. Saya mau kagak mau nyampur urusan yang begitu. Ngerti bagian kan? Tepinin, antepin. Ntar gua kena batunya. Banyak yang begitu, barin emang ada. Mau diapain? Yang diaru-aruin, lulu gua kan begitu peribahasanya. Dikit yang penting berkah. Itu yang saya maksud. Ya. Yang dimaksud dikit berkah itu apa? Tahun 1980-an, ini yang lebih ngalamin yang mak-mak yang pada tua. Yang bojong dulu belum jadi apa-apa. Kampung Tipar masih ada gunung tinggi, asal saya pulang sekolah lari, kenapa? Ada macan di atas. Itu persis pinggir kali dari SD Ngulon. Takut saya katanya ada macan di atas, saya gak berani tuh lari kesekenceng-kencengnya. Empang masih banyak, kobakan masih ada, rawa apalagi. Sekarang udah tahun 2024, saya balik ke tahun 1980. Saya ingat di samping rumah saya ada empang Aji Jibar. Itu ada 5 empang, timbang di tengahnya galengan doang. Kalau itu ikan di empang udah pada gede, padahal yang gedein bukan empan kita, asal berak di jamban dia yang makan. Begitu pada jambannya kayu. Itu kalau kita nyemplung kita itu gerame pada berebut. Gede gara-gara tai kita peribahasanya. Begitu gede tuh gerame, nggak bakalan hanya diambil sama yang punya, dicariin tengkulak dijual karena harganya lumayan. Kumpulin duitnya buat beli tanah. Pinter orang dulu mah. Nimbainnya kagak pakai mesin. Kaleng bleng minyak kotak pakai tambang, dilemparin ke empang yang satu airnya.
Asal ditarik gubrak pindah ke sana, gubrak pindah ke sana, ampe rada kering grame diambil sama tengkulak dari tambun. Timbain namanya tuh. Kelar grame diambil, kita bocah nih emang nungguin pengen coko. Coko apa yang kagak diambil sama tukang grame? Sisik melik, sepat, sili, cerek, anak gabus, yuyu di bawah. Jalannya miring, kita doyan juga kagak buat ngancok doang. Sekarang yuyu dijualin di BKT. Saya kagak ngerti. Pakai katanya baby crab. Ya. Pas gua tompak, buset anak yuyu. Kita terigu pakai baby crab. Gua capek gua nggak tahu geli sama yuyu. Dari hal ini saya belajar dan saya mempelajari apa maksudnya kita ini ternyata yang cokok lebih resep ketimbang yang gede kita pungut. Kalau yang gede mau orang gede, biarinin aja udah dia melakunya mahal. Maksudnya jadi ustadz itu mendingan yang cokok. Jangan pakai milih-milih gue maunya yang grame Maksudnya kalau diundang sama orang kaya nyampe, giliran orang susah lelet nih gue gede nih. Giliran maju di sumber gede datang, itu bapak subuh salam kagak nyampe. Dia udah tahu, udah dia ditarget ya paling sekian, kagak boleh. Makanya saya nyeblok sampai ke muka-muka telupur, mungkin bekas tai orang masuk kali ke muka. Orang saya nyomotin cerek. Di situ baru berasa bahwa hidup yang paling indah itu kelihatan. Yang cokok itu yang rame, satu. Yang kedua dari Belor layangan banyak banget karena angin larinya ngidul kalau sore. Saya kan rumah saya sebelah kidul. Asal layangan telap aja saya nyari bambu. Tahu telap, sinyet putus. Itu saya cokok bambu ada kali 7 meter. Apa ke tol sana no? Tol belum jadi tahun 82, 83 baru dikasih kapur. Itu tol di belakang rawa cenceng namanya. Saya nyari cokok, apa terbalik ke kebun-kebun resep. Ternyata resepan yang begitu. Artinya kita begitu udah dewasa kayak begini, yuk ikutin cara-cara lama. Lama model begitu tapi indah, enak. Sekarang modelnya banyak, cuman kagak tapi resep, banyakan penyakit. Minum maunya aqua begini. Emang dulu ada aqua? Ya boro-boro dari sekolahan lewat rumah Haji Pungut, saya lewatin sawah. Begitu aus duit kagak gablek dikasih gocap sama emak. 50 perak tuh di SD Pondok Kelapa cuman buat beli permen Hawaii Jigo 2. Yang seumuran saya ngerti kan. Hawaii Jigo 2. Mau naik Metro Mini dalam piri gocap. Dikasih ongkos gocap bures. Akhirnya lewat belakang sawah. Begitu aus ngintip-ngintip, saya tengkurap aja di sawah. Bari motongin batang padi yang tua namanya gogolio. Saya potek tuh batang padi, saya tengkurap, saya encot tuh air. Bening banget air sawah, aus. Emang bener nih cerita orang dulu aja dulu udah gampangan. Begitu saya encot saking ausnya ngapa kagak ada air, padahal kata saya tadi enak banget, sisik melik nyangkut di depan. Nomor ada badar tuh ikan yang ada lampunya di pala. Itu zaman dulu indah kalau kita lihat. Bener kata orang sekarang, enakan di zamannya Soeharto. Apa semuanya serba enak luar biasa. Ya iya, zaman Soeharto kita masih muda. Nah sekarang udah zaman sekarang, zamannya Prabowo udah nenek-nenek. Enak dari mana? Jadi itu yang kita pikir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, enggak kemana-mana, buat Allah aja. Biarin sesibuk apapun juga, apalagi emak-emak jam segini masih pada masak, tapi karena dia ingat sama Allah ngaji ngikut. Pahala saya bilang nggak dapat paling gede ini pahala majelis taklim. Walaupun duduknya ngesot-ngesot paling gede. Apalagi udah punya penyakit urat asam, asam urat. Itu biasanya nggak bisa namanya sila blonjor mulu. Asal blonjor nyender angop pules. Ngaji kagak mau pules mulu. Ada pahalanya, ada pahala pules. Bukan pahala ngaji. Iya, jadi kelihatan bahwa orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, apapun yang terjadi Allah jangan ditinggalin.
Sewaya-waya kita duduk di majelis taklim dagen, nggak apa-apa bentaran ge, pahalanya 3. Ibaratnya 3. Yang pertama sama dengan nengokin jenazah, nengokin orang sakit 1000 orang sakit pahalanya tuh. Boyong. Duduk begini doang nih, sampai ntar jam 10 nih misalnya nih, 1000 orang sakit yang nengokin, pikirin nih. 1 orang sakit nengokin datang dong, emang enak. Assalamualaikum, minimal tentengan roti sama susu. Nah kalau 1000 lo berapa duit? Itu kan elek. Mendingan begini, nggak nengokin beban pahalanya gede. Yang kedua sama kayak orang sholat sunat 1000 rakaat, pernah 1000 rakaat? Ya 2 aja kedua ogah-ogahan. Tempo-tempo iya, tempo-tempo kagak, banyakan tempo-temponya sama sembayangnya. Yang ketiga nyolatin jenazah 1000 jenazah. Ada di Bojong hari ini mati 1000. Wah. Atau besok yang girang siapa? Itu kan mandiin doang untuk kuburan. Asal kagaknya mati, pendaringan sepi batin kagaknya mati lagi disumpahin orang. Makanya proyeknya namanya proyek tanah merah. Tuh, jadi pahalanya luar biasa. Apa jawaban dari Allah buat orang-orang yang istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat kepada orang-orang istiqomah. Allah takhafu, jangan pernah takut, wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru, bergembiralah orang-orang yang istiqomah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena surga udah nungguin orang-orang yang istiqomah. Oh. Ya kita nih kalau istiqomah ditungguin sama surga, Bu. Makanya kan belajar mah dari kapan dulu sampai kita mati baru kelar. Dari masih kecil ogah belajar, begitu tua baru ngaji, nyesel. Jangan, terusin aja ngaji. Emang pelan-pelan, lidah rada ribet diajarin aja. Kalau udah tua, orang dulu kan, kalau kita sekarang gin, orang dulu kan ogin. Iya, kagak bisa nyebut huruf. Makanya kalau baca Qurannya enak, jadi imam, orang lihat nih orang makharnya benar, lagi belajar masih kecil rapi gitu. Tadi saya baca tatanazzalu, zai itu kan bukan jim. Ada orang baca tatanazzalu. Nah, jalu dari mana sih bang? Orang zai jadi jalu. Baca huruf Quran, idza zilatil ardu zilzala, ardu itu dot monyong, jangan ardu zilzalah, kan benar. Kenapa dia paham huruf? Yang pertama idza zal bukan jal, dijepit di antara 2 gigi, zal, idza zal. Jim tebel lain lagi. Ini kagak kenal huruf, baca semuanya dia. Ijajul jilatil ardulu, jilatin aja apa yang dijilatin. Baca Quran dijilat-jilat, jorok. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pagi hari ini kita ingetin diri kita biar jadi orang yang istiqomah. Gampang istiqomah, susah banget. Susah banget orang istiqomah. Saya juga susah banget. Tapi saya berusaha baik. Kenapa? Karena pesan guru-guru saya itu sama semua. Pertama guru saya, guru kita, guru ibu sama. Gak jauh dari sini, ngalor dikit. Asal ketemu keleder, ada namanya tanah 80, az-ziyadah. Itu Abu ya Allah yarham Mu'alim Zaidi bin Muhajir pesan sama saya dan sama santri saat itu tahun 1987. Saya masih ngalamin Umi Haji Asmani binti Haji Abdul Kiram. Bukan Umi yang sekarang, Umi yang pertama. Sama Umi yang pertama, beliau pesan sama santrinya dulu tahun 87 disuruh istiqomah. Caranya bagaimana? Intan surullaha yansurukum. Kalau kau nolong agama Allah, Allah yang tolong, jangan pikirin manusia, urusan punya Allah. Makanya saya mah ada gini hari Bu, kemana-mana ceramah kagak ada, makin ngeribetin orang. Ada yang telepon saya, insya Allah guru mau ke rumah, ntar ya. Baru tadi pagi ada minta di Curug tanggal 19. Mau ke rumah terserah, ada waktu silakan, nggak ada waktu nggak apa-apa. Insya Allah yang penting doain, Sherlock saya datang. Gitu. Ada yang WA, biarin. SMS boleh, ketemu di jalan kagak apa-apa. Nanggalin dulu. Ada yang kagak pakai itu semua, cuma miss call doang. Ada. Ngundang Ustad miss call. Udah suwe, uangetan buat lo. Katanya ngapa miss call sih? Pulsa lo habis banyak. Kok miss call? Lah kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Pamaya amal miss call ada ratin akhir. Mau disambar geledek lu miss call pakai ayat. Itu gampangin orang. Kenapa? Memang zamannya sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu nggak ada orang ngundang babaji. Dulu kan nggak ada pakaian kiai, nggak ada. Ngundang babaji tuh nggak ada orang yang nelpon, teleponnya kagak.
Tahun 80 emang telepon rumah jarang yang punya. Akhirnya bocah pengen telepon-teleponan pakai batok sabun B29 pakai tali. Disambung. Yang atuh halo, yang atuh dengerin. Ngeredek nih, nah udah pakai tali. Di pinggiran sawah, bari getakin burung peking dulu itu. Ya. Nah sekarang udah modern, saking modern akhlak mulai merosot tuh. Dulu kalau ngundang orang tua, babaji, saya mengundang tanggal bulan Rejab. Oh, orang Rejab ngomongnya. Membocahkan bulan Apit, nggak kenal Zulqa'dah, nggak tahu Zulhijjah dulu mah. Rejab Apit Surah gitu. Tanggalan babaji ya, tanggalin, ntar saya kemarin lagi deh, insya Allah. Udah nggak bagi apa-apa itu. Ketemu di rumahnya udah ngobrol kongko. Malamnya mau acara, datang ke rumah babaji. Bawa apa? Nasi dinampan pakai bandeng pesmol, diikat taplak meja segi 4. Ya, mau pisang dah sesisir, ngingetin biar babaji ntar datang biar makan dulu tuh, cakep orang dulu biar guru gak lapar. Lah karena gua kagak nyorong pisang, saking modernnya kagak ngantin apa-apa. Udah acara mendadak, WA doang di Sherlock lah, ilah. Begitu pulang ya bukan marah-marah, begitu pulang pisang punten banget lagi. Di sono, jauh. Di sini mah ya. Lihat aja ntar. Jangan repot-repot nyari motor di depan itu. Panitia tuangnya sekarang. Ya boleh terlupa lagi. Jadi begitu modelnya. Akhlaknya pada mulia. Makanya dengan adanya teknologi dan sains yang sekarang dari ini aja nih, orang udah pada PA. Dari ginian pada gila. Laki bini selingkuh gara-gara ginian. Banyak. Anak berani lawan orang tua gara-gara handphone. Nah dulu mah gak ada yang kenal. Nenek-nenek yang kenal apa? Disundung di pala sifat 20. Wujud kidabako, ngaji ke guru gaman, ke guru soleh di Curug. Pada ngaji orang dulu mah baca Quran, sayang sama Quran ditaruh di dadanya. Ini bocah sekarang lah, jus amat dilempar gini. Lagi gitu tepak sama temennya berantem, buat berantem tuh jus amat pada berantakan. Akhlak udah gak ada, makanya hati-hati. Ajarin anak-anak kita yang baik-baik. Buat apa? Buat kehidupan kedepannya. Karena agama ini dasar dari apa yang kita dapetin di hari yang akan datang. Makanya harus bangga. Jangan nangisin anak yang pergi ke pesantren. Girangin diri kita. Tuh. Saya tahadus bin nikmah, bukan mau ngomong sombong. Alhamdulillah. Anak saya udah jalan 8 tahun di pesantren. Saya suruh pulang agak mau bertahan di pondok. Sampai sekarang gurunya telepon saya, Kiai, kalau udah kabarin nama saya, insya Allah dana siapin. Buat apa Bi? Anak antum saya mau kirim ke Hadramaut, Yordania. Oh, berapa Bi? Ya sekitar 70 juta. Ya kan saya kan gak banyak ngomong. Kata gue kontrakan gue ada, gitu pikiran saya. Iya loh, jual kontrakan, nyokolin anak. Akhirnya tuh Habib bilang insya Allah dalam waktu yang gak lama nanti anak antum mau diberangkatin ke Ahqaf Al-Habib Hasan bin Umar di Hadramaut, Yordan. Tapi sekarang sambil nunggu, nanti dikabarin jadi atau enggaknya ditunggu. Ya udah. Sampai sekarang tuh anak saya ternyata saya nggak tahu. Saya lepas, saya diamin aja deh. Yang penting di tempat orang baik. Guru-gurunya cerita, alhamdulillah nih anak antum apa? Kitab semuanya ya Allah dikuasain sama dia. Saya lebih kira begitu. Dulu di Min, dari Min maunya mondok, nggak mau sekolah umum, emang kagak betah. Rada-rada tolol di umum memang sama kayak bapaknya geblek. Ya ternyata sekarang alhamdulillah menguasai kitab-kitab Hadramiyah yang dibawa oleh guru-guru Habib Umar bin Hafiz. Nah makanya ini kebanggaan kita punya anak-anak sama. Ibu-ibu didik pendidikan agama lewat anak-anak. Caranya bagaimana? Arbaun min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan. Ini perintah dari baginda Nabi dalam kitab Mutharal Hadis An-Nabawiyah. Nabi mengajarkan kepada kita ada 4 hal kalau pengen rumah tanggamu bahagia, hidupmu bahagia. Yang pertama ini yang ada di samping, depan, kanan, kiri saya. Hidupmu akan bahagia kalau punya istri yang soleha. Ibu-ibu nih yang soleha ini, insya Allah ini mau masya Allah lagi talim, gila kagak bener. Soleha semua ini. Yang mana sih model ibu-ibu perempuan yang soleha? Ida amartaha atau adha, kalau diperintah sama suami nurut, memang surganya di suaminya. Ya bu, nurut. Laki bangun tidur neng, bikin kopi jangan pakai ngeluh. Kopinya habis, udah beli apa? Mana duitnya? Ya susah amat.
Ya kan banyak banget YouTube kayak begitu. Udah bikinin kopi jangan pakai ngomong bilang duitnya kali kopinya kagak. Pergi aja ke warung. Gue ngutang lu bentaran. Laki gue mau hormatin. Gak apa-apa sih bang 1.500. Ini mau mana kagak bisa mana jejek sama laki. Saya bikin kopi melegek aja melegek sama handphone mah betah banget. Main HP kencang banget sama laki mah ogah buat nyautin. Itu yang namanya taat. Pagi, siang, sore, sudahan, malam, laki pengen montong makin ngomong kelamaan, dehem aja udah ngerti. Laki dehem paham. Itu wanita soleha. Malam Jumat pulang yasinan dari masjid dari musola dari sini pulang, begitu nyampe ganti baju, laki di kamar paham. Tuh laki lu pengen PA, laki pengen blongo aja. Nyaut kagak, nyamperin kagak. Dan dehem lagi laki. Kagak nyaut juga. 3 kali baru nyaut. Ngapa bang? Bengek. Busuk. Emang laki pengen dikata bengek. Ya ilah. Perempuan mana tau bojong sama mana tau itu. Jangan begitu dan dehem. Wah laki gue pengen deh. Apa bang? Siap bang. Bentar lagi bang. Saya cuci piring atuh doang bang. Daripada ntar digarotin kucing tuh bekas ikan. Cuci piring langsung. Dandan yang wangi buat laki. Lipstick tuh kalau kata dulu lipen. Yang merah tuh, sekarang mah sedo apa-apa, ngerti kita mah. Kurang biru, pentokin ke tembok. Samperin tuh laki. Paling kebenyonyor, mod tuh mulut. Ini mah kagak, kadang-kadang dandan sama laki kagak. Abis ngiris bawang jadi aja. Udah bawa perengus iya aja. Laki lagi PA, mau aja lagi. Di dapur usak-usak jadi ya ilah. Rapihin tuh kamar, ngomong sama suami. Bang, dari tadi masih saya tungguin, lihat bang kamar kita dong. Duh, wangi banget nih, itu kembang. Orang kata bang kayak kamar Susana bang, saya bikin. Medih mulu ini bang. Bikin tuh, jadi suasana hidup, hormatin. Dia juga tahu kita lagi nggak halangan, lagi nggak capek, tahu. Karena kalau kita udah ngomong suami pengen kita lawan, nggak dalam keadaan sakit, langsung malaikat laknat tuh perempuan. Gak bang, gue kagak pengen, padahal gak sakit, gak ada halangan. Dia ngomong kagak mau, dilaknat malaikat sampai pagi datang. Laknatnya malaikat, laknatnya Allah luar biasa. Makanya besok, mau malam Jumat, malam Senin ada juga sunnah Rasul. Ya besok laki gak dehem udah telentang aja udah. Dehem kagak udah bang, buruan bang gitu. Iya, bang laki ngomong lu ngapa PA lo? Satu tuh. Idan nazar tasarrotka, kalau dipandang sama suami biar rada-rada cakep. Dilihat sama suami biar resep, jangan dandan buat keluar rumah, buat di dalam. Lipstick setengah senti nih buat di luar, 1 senti buat di rumah tebel cakep itu girang. Itu minyak wangi ampar semua ke awak badan. Ya ampar biar wangi biar resep, dipandang sama laki resep. Tapi lempengan ini saya kagak nyalain perempuan, bagaimana lakinya? Ya bagaimana bininya mau cakep, lakinya pelit banget. Buat beli kosmetik kadang-kadang ya nungguin tukang itu yang mainan bocah. Bang ada lipstick, ada tuh po yang goceng. Ya bedak bukan yang mahal, Mirabella kayak Marta Tilaar kayak Wardah. Ini mah kagak. Ini tukang dorong pipa yang goceng. Udah warna pink kan bedak orang mati itu. Enak juga kagak. Perak itu bedak kayak begitu. Kalau di muka ampar-amparan, laki nengetin ngepul. Apa? Lakinya rada pelit, paling minimal mak kalau yang rada masih mudaan umur 35 40, kosmetik sebulan itu paling gak banget 2,5 juta. Iya, ntar kan dia nanya buat apa bang, buat kosmetik lah banyak ini 2,5 juta. Iya, ntar belanja bang, makan kosmetik kalian. Rebus tuh dah lipstick kalau macam. Iya, begitu maksudnya. Nazar tak sarotka, dipandang sama suami biar girangin. Kenapa? Sorga itu akan ada buat orang-orang soleh dan soleha. Satu. Yang kedua, auladuhu abroroh, pengen rumah tangga bahagia, punya anak yang taat patuh sama orang tua. Didikan agama, nggak semudah balikin telapak tangan asal begitu aja. Didik anak-anak kita pendidikan agama dari masih kenal alif sampai kelar kenal Quran biar tahu. Bocah sekarang alif sama ain nggak bisa bedain. Alif itu dipermangap, ain ditenggorokan ain. Makanya a'udhu itu contoh pertama. A'u bukan a'u. A'u ditenggorokan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Kenal huruf. Praktek dalam kehidupan sehari-hari, gak usah jauh-jauh dah. Huruf apa sih kira-kira pas buat praktek? Misal di depan rumah ada ayam datang, kita takut dia berak, kita gurah pakai huruf apa yang cakep? Huruf shin.
kabur. Ayam kaget, dia pergi, tapi ganti sama huruf sa yang tiga kayak bak, nggak bakal kabur. Kenapa? Cobain dah. Ayam datang nih, pakai sa, ayam nongol, lu PA, pakai shin, titik 3 bergeri di bawah tuh. Ada sin, ada shin, ada sod, ada sa, sin, shin, sod, beda tuh. Itu yang namanya huruf, pahamin. Saya sering praktek begitu, ternyata benar tuh, hijaiyah ada manfaatnya. Iya kan, nggak sembarangan huruf. Ajarin anak-anak kita ngeja dah. Huruf udah kenal di eja, alif, fathah alif, kasroh i alif, pendoma u a i u dulu. Alif fathah nun, fathah nakab, mim sukun doma kum anakum dulu. Bocah sekarang paham juga kagak ngerti caranya ngeja huruf digabungin atu-atu. Bapat haba lam do malu bapalo. Iya kan begitu. Mim fathah mata fathata lam do malu mata lo. Itu kan bisa ngeja. Saya ngeja sama baba digebuk pakai rotan tahun 85. Saking kagak bisa didemuk pakai rotan apa? Didemuk teblak. Lo kaget saya. Tolol banget, timbang bismillah aja gak bisa ngeja. Akhirnya saya belajar, oh ternyata enak. Coba dah. Nih ibu-ibu yang pada ngaji nih, yang udah pada pintar. Ada yang bisa kaget ngeja. Saya ngeja bismillah cepet. Basin sukun kasroh bis mim alif lam sidah kasroh mil lam fathah ha alif lam ro sidah kasroh hir ro ha sukun fathah ro mim fathah man nun alif lam ro sidah kasroh nir ro fathah ro ha ya sukun kasroh hi mim kasroh mi bismillahirrahmanirrahim. Itu kalian agak penyelelet ba sin alif nggak bisa karena bis sukun ba sin sukun kasroh bis mim alif ketemu Allah ada sidah di lam nggak boleh mim alif lam sidah kasroh mil lam fathah ha alif lam ro ada sidah harus digabung nggak boleh ro ha nggak gitu nggak bisa. Ngeja itu bertahun-tahun sama orang tua ngeja diteblak digebukin habis kita awak kita pada sakit tapi hasilnya ada. Bocah sekarang digebuk begitu ngadu babanya, Ustaz laporin polisi. Ya gaji kagak seberapa masuk penjara. Bocah sekarang mah banyakan ngambek sama nurut. Orang dulu mau dipukul sama guru dia aja biarin, yang penting jadi pintar. Tuh makanya didik anak-anak kita pendidikan agama. Kalau punya anak auladuhu abror. Yang ketiga kata Nabi wa khulatuhu sholihin. Disuruh kita sama Rasul kalau pengen bahagia rumah tangga nyampur sama orang-orang soleh, gabung. Suratnya nanti dilihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan berbangsa bersuku-suku saling kenal. Satu dengan yang lainnya, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Jadi Allah enggak pandang kita dari mana datang. Mau kita dari Irian Jaya dulu ada tuh ya, Timur, mau dari Batak, Sunda, Jawa, Betawi, Semarang, Medan, Madura, bodoh amat. Itu cuma suku yang Allah pandang kemuliaan dia. Berada dimanapun nih orang, walaupun dari Jawa datang ke Bojong ini, dia mau pengen mulia, datang nyampur sama orang sini, ikutin lagunya orang sini. Jangan gua ngikutin lo, kan kampung gua. Betawi, jangan sombong mentang-mentang Betawi. Akhirnya orang Jawa agak boleh di sini. Ribet kan kalau nggak ada Jawa. Beli sayuran kemana? Makan bakso di mana? Betawi dagang bakso 3 hari, 4 hari perek. Ya bukan ngata-ngatain, cobain aja. Nyata waktu itu mah. Duduk bilangin Betawi kan betah di wilayah, montong kemana-mana, diam-diam. Kontrakan gede banyak, anteng lo di Baponaka, ujung-ujung. Ini mah kagak, tanah dihabisin dijual, merengket. Tinggal sepetakan doang, barang mantu. Ya nyesel banget udah. Dari Jawa kenapa betah di mana-mana? Emang riwayat hidupnya begitu. Orang Betawi asal lahiran aja hari-hari dipendem di samping rumah pakai pelita 40 hari. Pelita. Dulu mah sintir, kaleng susu bekas pakai topo. Sekarang pakai lampu tuh 40 hari. Buat apa? Itu teman lahir.
Makanya kalau bertindak 2 langkah, mau pergi usaha rada-rada ribet, orang tua ikat temennya pulang lagi. Susah tuh kan teman hidup. Kalau Jawa, walaupun nggak semua, begitu lahir nggak dipendem, dibuang di kali, di sungai, ngayap kemana aja tuh. Makanya di mana aja betah Jawa, sampai gini itu saluran nggak ada yang beres sama dia semua. Oh, pam belum kelar gelap piring. Jualan-jualan karung apa bertumbuk-tumbuk dia lagi aja. Emang ada Usman, ada Ali, ada Toib, kagak. Tarjo, Pariman. Lah, namanya orang Betawi mah kerja begituan. 2 hari bang, habis mercika. Jauh tenaga hebat. Tenaga apa dia? Uratnya urat Gatot Kaca tuh, urat kawat kuat Betawi. Ya urat kayu asem. Rada-rada magel susah dirawatin. Bukan mau ngatain Betawi, jujur aja saya ngomong. Iya. Ada yang kuat jam 12 malam pergi ke Keranji, orang sini. Dah, Jawa jam 12 malam pergi ke Keranji, apa nyawa angkot pagi-pagi timbang keterpal doang, sayuran dagang. Laku aja nih sayuran, begitu mikir kalau laku bagaimana dia mah kagak dia mah. Gampang udah, ayam diungkap apa dijualin lagi keliling ayam. Ya Allah. Ada ke Jawa lagunya hebat banget. Hebat orang Jawa luar biasa tuh. Iya. Dari pagi sampai siang, emang siapa yang keliling rumah kita? Betawi kagak, Jawa semua. Ayam jam 6, ntar gak lama jamu jam 7, ntar botok piwul segala macam tuh gudeg dia lagi. Ntar ketoprak somai bakso Jawa lagi. Lah susah banget. Menggodek doang Betawi. Buset Jawa habis di gua dia begitu kan. Itu begitu luar biasa. Kenapa? Itu nyampurnya orang-orang soleh, makanya nggak dipandang. Yang dipandang mah urusannya adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Ada orang Jawa yang cakep begitu, ada yang nggak benar, ada juga. Betawi ada yang berhasil, ada yang berhasil. Sampai betah di kampung orang ada. Di Jawa dia betah. Kalau saya mah kagak pisan. Saya pergi ziarah Wali Songo 3 hari udah pengen pulang. Puyeng rasanya pala. Udah di mobil kelamaan. Aduh, udah saya mah gak betah di kampung dewek. Udah gue mau lagu apa gue udah beres gitu. Itu kita tuh. Makanya Allah nggak pandang yang namanya sukunya dari mana, bahasanya beda-beda. Biarin amat. Saya bahasa yang saya punya, yang saya bisa. Ada beberapa bahasa. Terutama bahasa Betawi, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Karena saya lama di Sunda di Sukabumi 6 tahun. Bahasa India masih bisa. Karena saya gila sama orang India. Bahkan kematian seorang artis termuda di India, saya tahu sejarahnya. Namanya Divya Bharati. Pernah main sama Govinda tahun 87. Main lagi sama Amir Khan tahun 92. Andas Apna main lagi dengan Nilam, Salman Khan, Shahrukh Khan baru kemarin nongol, tuh bocah kemarin Shahrukh Khan, cuman boomingnya di Kucus Hotahe. Kenapa? Karena memang dia ketemu dengan Kajol, teman main yang paling enak dan paling bisa nemenin. Siapa Kajol? Bukan istrinya Shahrukh Khan. Kajol punya suami namanya Ajay Devgan. Bapaknya Peru Devgan, sutradara kenal, mati tahun 2018 yang lalu. Ajay Devgan nikahin dia sebelum dia main film Paul Aur Kaante tahun 1990. Hafal semua kan? Lah iya, makanya saya masih gila India nih. Apa yang nonton India bu? Mohon maaf, di bioskop kalau dibagi orang tua rezeki, saya langsung nonton ke bioskop di kota Sukabumi. Saya bawa buku sama pulpen. Saya pengen tahu apa sih bahasa India. Artinya ada terjemahan di bioskop. Saya catat. Dia ngomong sama temennya. Oh ini tulis gelap kan saya tulis. Mere zindagi bahut se pyar karti hai. Saya tulis. Mere zindagi dalam hidupku bahut sangat se pyar mencintai karti hai dirimu. Oh itu maksudnya. Terus dia bilang apa? Mere di luar ruk jauh. Tum nahi janti hai. Apa sih? Oh saya pelajarin lagi. Pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Luar Selatan. Nonton ceritanya di Rivoli itu. Sekarang udah gak ada di depan Kuitang. Film Bazi, adanya Anil Kapoor sama Madhuri Dixit. Keluar dari bioskop ada etalase. Saya tanya, Mbak ini apa? Ini buku-buku kamus Pak. Kamus apa? India, Indonesia, Inggris. Gue beli. Saya beli 6.000 perak waktu itu. Saya pelajarin. Saya tulis tuh surat dengan bahasa India dengan apa? Selesai nulis tahun 1996 saya disuruh berangkat umroh sama orang tua. Saya bawa tuh buku kamus. Ini cerita jujur. Saya bawa kamus. Sampai saya di Gozawi, di Makla dekat Gozawi, saya ngontrak di situ, tempat di situ sama teman saya. Lalu saya jalan, saya bilang saya mau ke depan mau beli chicken, mau beli ayam. Lihat toko, tulisannya India semua. Gue coba komunikasi bahasa India, akhirnya gue bisa apa kagak nih?
Dengan hati yang kuat, saya masuk nggak pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum, namaste sahab, mujhe maaf karte. Saya bilang gitu. Lah, kaget dia. Are hapkon, dia bilang, kamu siapa? Mary bahas Hindustan nih, lagi Hindi Muslim kan? Ajalah dia kata dia, oh bagus bahasanya gitu kan. Ya Allah, gue terusin apa kaki, gue takut salah. Berarti bukan saya pegangin. Oh iya saya pegang. Akhirnya ketemu sama orang India, oh bahat aja nanti, hei Masya Allah, katanya saya orang India, tapi bukan India Hindunya, katanya India Islamnya. Di toko beli ayam, chicken tuh, pulang. Beli kaset, zaman masih kaset, belum ada CD. Berangkat ke Sarasitin, mau beli kaset. Di taksi yang saya ambil, taksi lagunya India. Saya tanya lagi, mujhe maaf karte sahab, are tum Hindustan nih? Hindustan nahi, lakin bahat me Hindi hai. Hindi Muslim, are tum मैं नहीं हिंदुस्तान और नहीं हिंदी लेकिन मेरे जिंदगी Indonesia. Oh Masya Allah, tuh bahasnya aja lah. Dia bilang bagus bahasa Indianya. Saya lihat lagi di buku, jangan sampai gue salah. Nyambung saya ngomong India. Makanya saya sering ngomongin tuh India. Ini sekarang kita kan banyak nih pemain-pemain yang India kita tahu, kenal, kita dibohongin. Orang India nyanyi enak kagak enak, bu. Aktor nggak ada yang bisa nyanyi, dubbing semua, lip sync semua. Penyanyi yang paling termasuk baru mati pada 2019, namanya Lata Mangeshkar, nenek tua 65 tahun. Adiknya ada tuh satu lagi tuh Asa Bosle. Laki-laki Kumar Sanu, Udit Narayan. Perempuan Anurada Faudwal. Di antara yang sekarang masih baru. Itu lagu. Lihat Sarukan monyong-monyong doang. Kagak bisa nyanyi, cuma mangap-mangap doang. Ini kita kan ketipu bahasa India. Makanya orang India jangan sampai datang ke Bojong. Emang kenapa? Orang India nggak boleh ngeliat kebun sama lapangan. Kalau dia kemari, habis guling-gulingan. Ya mas lihat kebun juga langsung tumpah semua kan begitu. Nah ini makanya kembali anak-anak kita, pendidikan, kumpulnya kita di masyarakat. Saya bahasa itu saya pelajarin bukan buat apa-apa, buat kenangan hidup saya. Karena saya dulu pernah tergila-gila dengan artis India, mungkin ibu kenal, namanya Nilam. Dia blasteran Spanyol India. Pernah main Indrajit bersama Amitabh Bachchan dan temennya yang udah kagak kelihatan, namanya Kumar Gaurav. Terinspirasi kenapa? Dari cantiknya, rambut panjangnya, begininya. Saya wah seneng nih ngeliat perempuan, makanya saya paling demen kalau ngeliat perempuan lurus rambutnya panjang, saya demen. Sampai sekarang bini saya alhamdulillah sepatat nggak dipotong-potong. Asal dipotong jangan, emang gue demen lu begitu, saya kata gitu. Kayak saya diemin aja tuh. Nyampur sama orang-orang soleh, bukan nyampur sama orang gak benar. Kenapa? Besok di hari kiamat kata Allah, ketika berdoa di bulan Tarawih kemarin, bulan puasa, pernah nggak baca doa Tarawih? Di tengah-tengah ada kalimat alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu nanti kita mohon, ya Allah nanti kalau saya mati biar bareng sama nabi, orang-orang soleh, orang-orang baik. Itu begitu. Makanya ngumpul tempat kayak begini. Biarin dari mana kita datang, jangan dipikirin. Yang tadi mau dibiarin, kenapa dia kuat, dia keras Jawa, emang uratnya begitu, biarinin. Betawi kenapa lembek, udah ikutin aja. Ya kan emang kalau ngikutin bisnis mah gak bakalan beres. Jawa gak bakalan kelawan sama kita. Dia pakai Yamaha semakin terdepan. Oke Betawi jangan dagang, udah diam-diam di rumah, kontrakan kerja rapi, usaha ibadah rapi udah. Iya, dagang gak ada yang beres. Kasih modal 50 juta Betawi, 50 juta Jawa, iris kuping saya dapat 3 bulan, bangkrut duluan Betawi. Bener. Kenapa orang Jawa nggak bangkrut, bahkan makin nambah aja, pinter. Anak 3 nggak mau taruh di sini, pulangin sama uangnya disuruhin kampung. Lah dia kan anteng. Bini jagain warung, laki ngojek. Lah dia bikin numpuk. Lah Betawi anak 7 nyampur semua. Baru buka warung bangun tidur, ciki hilang komo 2.000. Emang untungnya atuh. Ntar bapaknya Samsu, ntar mainnya odol, besok sabun habis, ikan gigi hilang. Ya. 2 bulan tinggal Indomie doang, 4 biji udah kagak apa-apa. Orangnya rokok kagak apa-apa. Lihat Madura no. Astagfirullahaladzim, tuh rokok apa aja penuh. Begitu modelnya, susah. Makanya punya rumah tanah di depan Betawi jangan dijual, tolol diemin. Di pinggir jalan dijual, pindah ke belakang sempit, boro-boro mobil, motor aja nabrak mulu. Susah banget. Yang di depan kontrakin, lu di belakang bangun rumah, anteng kan, tinggal nanggokin setahun 25 juta. Begitu ngapa? Geblek banget jadi orang. Pakai pindah ke Tambun, ke Buwok, katanya banyak lebar. Cuman kalau tanahnya udah hitam, air anta, betah kagak, ngongon bebek busik. Mau balik kemari kebeli kagak. Ya udah tolol ke bina-bina. Banyak, jangan pakai diaru-aruin. Kali aja kalau ada yang kesinggung besok mikir gitu ya.
nyampur sama Rasul. Yang terakhir kata baginda Rasul, kalau pengen rumah tangga di hidup bahagia, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Itu hadisnya kata Nabi, rezekinya udah ada di negara, artinya udah dijamin sama Allah di kampung kita dewe. Gak usah pakai macem-macem, nikmatin, syukurin nikmat Allah, ada banyak dikit, yang penting bersyukur. Ayatnya udah apal, surat Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau bersyukur ditambahin lagi, kufur azab Allah. Udah, hari ini makan begini biarin, biar rendah hati sama suami. Iya bang, jangan pakai ngomong begini. Bang, gua heran sama lu, tiap hari gua makan, kalau nggak teri japu, ntar bulu ayam, ntar cuek paling tinggi banget. Boes bang mulut gua, ya inilah. Kalau boes dibawa-bawa, emang laki yang anggap gitu biarin. Yang mau makan yang enak bang, apa ini tuh abang, puyeng kepalanya. Keadaan begitu kita ikutin, sabar. Ya, kalau pengen kita hidup bahagia, sabar. Ntar ke di Arab-Arab ada kan kemarin pada dapat yang sekantong-sekantong lagi korban. Taruh simpen deh biar 3 bulan jadi papain. Dimasak kagak liatin. Bang daging iya liatin aja udah deh. Tinggal segitu-gitunya. Udah, ini kan ada orang yang PA, daging betul udah dapat, udah beli daun bawang. Udah beli sayur sop, emang gue ngesop, emang dapat belum? Lah belum dapat. Yang lebih PA, daging betul udah dapat, udah beli tusuk sate, kan gila. Tusuk sate dibeli, arang dibeli, adik tusuk sate, dia bakar-bakar kagak ada satenya. Iya, ini makanya hal yang begini rezeki Allah udah atur semuanya gampang. Yang penting gak bakalan ketuker, rezeki mau berapa kayak jumlahnya. Pengen kaya mah gak ada sudah-sudahnya. Nabi gak ngajarin umatnya jadi orang kaya, jadi umat yang bersyukur kepada Allah dan kepada apa yang kasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurin semuanya. Ya, syukurin kalimatnya bersyukur, bukan syukurin syukur. Mampus lu syukur, bukan. Syukurin nikmat Allah. Ya, jadilah kita orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taklim yang kita adakan setiap hari Sabtu ya. Di hari Sabtu di pagi hari ini, insya Allah hadirnya kita di sini saya hanya memberikan sedikit, mungkin ada manfaatnya tadi dari apa yang dikatakan oleh Allah. Bersyukur pada Allah, istiqomah kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah, jalanin terus ta'lim pengajian, jangan berhenti pun kalau sudah mati, itu insya Allah jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan besok Bu ya, besok tanggal 1 Muharram. Malam ini sore pada asar udah tanggal 1 nih. Nah, nanti malam orang pada keliling nih yang namanya pawai obor nyambut tahun baru Hijriah Masehi Hijriah Muharram 1446 Hijriah. Ini tahun baru Islam, tahun baru kita. Syukurin yang mau baca Quran, yang mau sholat sunnah ditambahin, yang mau berbagi punya rezeki tahajud, ini malam nih. Kalau bisa besok kalau ada waktu dan sehat puasa, dipuasain insya Allah. 1 Muharram udah nambah lagi. Dan saya atas nama pribadi mau ngundang, walaupun cuma ibu-ibu, nanti sampai nama bapak-bapaknya. Tanggal 26 Juli Jumat malam Sabtu di bulan ini saya mau bikin haul orang tua. Babaji yang ke-13, Nyahaji yang ke-3 tahun. Insya Allah akan hadir Habib Abdullah bin Ali Al-Attas baca maulid, Habib Zaid bin Umar, kemudian Habib Abdullah bin Ali, Habib Ali bin Soleh, Habib Soleh Zaid Segaf, penceramanya Kiai Yakin, Abdullah Syafi'i, dan para guru-guru yang lain. Saya minta doa aja, minta doain biar pada waktunya keluarga pada sehat, rezekinya ada, gampang pas haul. Gak usah pakai ngomong begini nih ibu-ibu. Gue diomongin sama Ustaz diundang kagena gak bagi apa-apa, jangan. Kalau ada anterin, kalau gak ada pikirin ya. Yang penting jangan bawa air, karena rumah saya pinggir kali, air udah banyak. So nyemplung aja, bisa aja nyemplung pada Cibambangan di kali udah. Doain aja, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Insya Allah haul orang tua saya bikin setiap tahun, nggak pernah enggak. Dan malam Jumat pun yasinan sudah 13 tahun nggak pernah ditinggal. Karena di samping mau sholat persis dua-duaan tuh nenek aki-aki, dari mulai meninggal saya bilang bikin yasinan. Siapapun berapapun orangnya, alhamdulillah tiap malam Jumat 13 tahun ratib haddad, yasin, maulid, kita makan bareng-bareng di situ. Alhamdulillah nyenengin orang tua, rezekinya gampang. Walaupun pada dasarnya anak yang diajak pada susah, itulah anak yang nggak soleh. Karena kalau anak yang soleh, rezekinya buat orang tua balik lagi ke dia, insya Allah berkah.
Makanya saya nggak pernah takut. Berapa bang ini acara haul? Kata abang saya kurang lebih 40 juta. Siap, siap. Ayo kita patungan begitu. Urusan Habib saya begitu kalau ngomong. Kapan? Tanggal sekian, kan dikit lagi ya. Kemana nyarinya? Alhamdulillah ada yang nelpon, saya kumpulin, saya taruh banyak, dikit nggak apa-apa. Tapi pada harinya, saatnya, insya Allah yang pada kenal sama saya cuma WA doang. Tolong dong begini nih, bantuin ya, bukan buat minta duit nggak, bantuin doanya. Iya, lurah dengar begitu tuh rasikin langsung. Oke, besok saya transfer. Alhamdulillah, ada aja. Ada yang masih jeruk, ada yang mau ngasih ongol-ongol kayak apa kayak saya terima aja udah. Ya, pokoknya gampang dah urusan itu urusan Allah. Jadi saya ngundang, mudah-mudahan kalau bisa hadir di paginya boleh. Dan insya Allah yang hadir, saya berharap 4 orang ini hadir. Tahun kemarin cuma 1 yang datang. Pak Ang, tahu Pak Ang, vokalis Wali. Vokalis Wali tahun kemarin datang, Pak Ang itu pun udah telat. Tahun ini saya lagi telepon terus, tadi dia baru jawab WA saya, habis ada urusan keluarga. Insya Allah tahun ini Apoy, Tommy, Opi, Pak Ang datang. Karena saya sering datang acara dia di Wali Band di base camp ulang tahun Wali, saya udah 3 kali ngisi acara. Dia berharap bisa di cancel acara yang lain mau ke rumah. Jadi kalau dia ada datang tahun 3 tahun lalu yang datang Matonah sama Munaroh, teman main juga. Makanya saya biar kata orang kampung, saya mah nggak mau banyak kemana-mana, teman ada aja gitu. Doain mudah-mudahan nanti kalau Apoy datang, Apoy yang ceramah sedikit. Faang nanti kita bisa suruh nyanyi Wali religi semua insya Allah. Jadi acara bisa sampai jam 1 malam loh. Karena grup band Wali dan krunya datang insya Allah. Doain aja hatinya bisa hadir. Tahun ini saya berharap beliau hadir semuanya 4-4-nya. Kalau nggak bisa 1 atau 2 orang. Ya doain ya. Doain biar rezekinya ada. Dan kita berdoa kepada Allah agar acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat jadi manfaat, berkah hidup, anak-anak kita soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, minta maaf, niatin yang ikhlas karena Allah semuanya insya Allah dapat berkah. Terima kasih yang baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.